Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Cakrawala God. Suasana pagi hari setelah ngasih makan kambing. Nah ini sahabat-sahabat ya, kambing enak makan, ya kita juga nanti enak makan juga. Nah ya tuh, alhamdulillah sahabat-sahabat. Nah, ini kok nggak pakai silase, padahal pembahasannya silase. Nah, jadi gini sahabat-sahabat ya, kita coba bahas mengenai teknologi pengolahan pakan kuno, ya, namanya silase. Nah, jadi sahabat-sahabat perlu pahami terlebih dahulu bahwa silase itu adalah salah satu pakan ternak. Ya, pakan ternak ada banyak, ya. Nah, kalau silase ini adalah salah satu pakan ternak. Nah, sebelum jauh membahas mengenai silase, sahabat-sahabat, saya ajak sahabat-sahabat untuk berpikir sejenak, ya. Jadi pikirannya konseptual. Walaupun kita peternak, gaweane ngarit ya, pekerjaannya itu merumput, tetapi secara pola pikirnya itu punya konsep gitu sahabat-sahabat ya, konseptual lah pokoknya. Nah, jadi nggak gampang percaya dengan informasi-informasi yang beredar, informasi-informasi yang diberikan oleh para YouTuber yang sebetulnya secara konseptual itu nggak ada ya pikirannya. Itu ya, mohon maaf ini sahabat-sahabat ya, saya tidak menyinggung siapapun, tetapi bagi yang merasa ya monggo sadar diri. Nah, gitu. Jadi begini sahabat-sahabat. Ilmu peternakan ini sudah dipelajari dari zaman dulu, ya. Dari zaman orang sudah berpikir tentang stay di suatu tempat atau bertahan hidup di suatu tempat. Itu sudah dimulai dikembangkan gitu sahabat-sahabat ya. Bukan lagi ternak itu hewan itu diburu, tetapi dibiakkan, ya. Kemudian berkembang terus menerus sahabat-sahabat ya, kemudian berpikir mengenai teknologi pakannya bagaimana supaya ini kan gitu ya, ya pokoknya berkembang terus. Nah, pertanyaannya adalah kita ini sudah hidup di zaman dimana semua teknologi sudah berkembang ya, tetapi kenapa masih ada sahabat-sahabat kita yang masih bingung silase itu bahaya atau tidak untuk kambing bunting, untuk kambing cempe segala macam. Nah, ini kita kupas tuntas sahabat-sahabat ya. Pakan, sahabat-sahabat perlu tahu pengertian dari pakan itu apa ya, secara gampangnya sahabat-sahabat supaya tidak tersesat ya. Pakan itu makanan ternak, kalau pangan itu makanannya manusia. Clear ya sahabat-sahabat ya. Nah, kalau kita sudah definisikan pakan itu sebagai makanan ternak, kemudian istilah pangan itu sebagai makanan manusia, maka keduanya memiliki fungsi yang sama. Nah, fungsi makanan untuk manusia dengan fungsi makanan untuk ternak sama. Ya, sahabat-sahabat. Nah, ini perlu dipahami sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi secara dasar berpikir kita nanti benar kalau seperti itu ya. Nah, terus pertanyaannya lagi, kalau manusia itu membutuhkan makan untuk bertahan hidup, maka ternak juga perlu makan untuk bertahan hidup, kan gitu. Kalau manusia berpikir untuk ternaknya supaya berproduksi, tumbuh besar ya, massa ototnya bertambah, kemudian sehat, maka arah pikiran kita harus ke mencukupi kebutuhan pakan bukan hanya untuk bertahan hidup mereka, tetapi juga untuk bekal mereka berproduksi ya. Nah, produksinya apa? Sesuai dengan keinginan manusia ya kan.
Kalau mau produksi daging, nah manusia sudah melakukan penelitian, kebutuhan standar yang harus dipenuhi adalah ini gitu ya. Kalau untuk kebutuhan produksi susu, maka pakan yang dibutuhkan harus mengandung gizi ini kan gitu, sebesar sekian. Nah, kira-kira sudah begitu, sudah sejauh itu sahabat-sahabat manusia meneliti ternak supaya lebih efisien, supaya punya produktivitas tinggi ya, supaya sahabat-sahabat ketika ternak ini dijadikan sebagai komoditas ekonomi, maka ada hitungannya atau ketemu hitungannya, tidak rugi gitu loh maksudnya, masih ada keuntungan ketika kita melakukan ternak ini. Nah, sama halnya dengan manusia. Manusia itu punya istilah yang namanya diet ya, porsi makan itu ya. Kalau sahabat-sahabat sedikit berpikir, manusia itu makan kalau hanya untuk bekerja ya standar ya kan, hanya untuk hidup dan bekerja. Kalau hanya untuk hidup saja rebahan, tidak perlu butuh makanan banyak ya. Kalau untuk binaraga yang membentuk massa otot, perlu mengkonsumsi protein sebesar sekian dalam satu hari. Kemudian makanannya juga porsinya harus besar gitu ya, tidak seperti manusia yang hanya membutuhkan makanan sebagai bertahan hidup dan untuk bekerja saja. Nah, itu secara tujuan saja sudah berbeda. Bagaimana dengan ternak? Sama. Ketika kita ingin sahabat-sahabat ya memiliki usaha di bidang peternakan, misalkan penggemukan, artinya kita arahnya bagaimana cara kambing itu gemuk. Nah, kalau kambing itu gemuk, berarti kita harus cukupi kebutuhan untuk mereka bertahan hidup, ditambah pakan untuk mereka berproduksi. Nah, jadi yang seharusnya untuk bertahan hidup itu hanya 2 kilo, kalau supaya dia bisa lebih gemuk berarti ditambah 3 kilo. Sesederhana itu sahabat-sahabat ya. Jadi jangan definisikan pakan itu sebagai sesuatu yang istimewa, terus harus ada ini, harus ada itu. Enggak. Pakan itu makanan ternak, clear, selesai. Nah ya. Nah, kalau makanan manusia sahabat-sahabat itu lebih ke omnivore ya. Segalanya dimakan. Kalau kambing, domba, sapi itu herbivore ya. Kenapa bisa begitu? Jadi sahabat-sahabat memang sudah sama Allah itu disetting seperti itu ya. Mereka ini bisa makan daun-daunan seperti ini, nanti sama tubuh mereka melalui sistem pencernaan sampai semua sistem metabolis tubuh itu dikonversi menjadi daging ya. Kalau manusia makan sayur-sayur gini ya susah jadi daging ya, tapi kalau mereka bisa jadi daging. Nah, kemudian berkembang lagi sahabat-sahabat ilmunya. Jadi yang biasanya ternak itu dikepar di suatu tempat, nanti kalau sudah ini, nah kan sudah mulai berkembang, manusia itu punya sistem kepemilikan ya kan. Nah, kalau sudah punya sistem kepemilikan berarti kan teratur kehidupan masyarakatnya itu teratur sahabat-sahabat ya. Ini punya siapa, ini punya siapa. Akhirnya sahabat-sahabat mulai berkembang lagi ya, tidak bisa mengkoloni domba. Misalnya kita punya domba terus koloni ke ngalor ngidul itu ke kebun tetangga akhirnya kan nanti. Nah, sekarang sudah mulai berkembang teknologi yang namanya silase. Nah, silase itu sebetulnya bukan teknologi baru, teknologi zaman dulu sudah sahabat-sahabat ya. Jadi upaya manusia untuk menyimpan makanan segar ternak ya, makanan ternak segar atau pakan ternak untuk dijadikan stok di musim yang tidak mungkin domba kambing digembalakan. Nah, mereka menggunakan teknologi ini gitu ya. Jadi teman-teman kita di daerah subtropis yang punya 4 musim biasanya begitu. Ketika musim panen hijauan, mereka akan panen sebanyak mungkin, kemudian ditampung di bunker ya, namanya silo ya, untuk digunakan sebagai sumber pakan ternak ketika musim dingin.
Nah, kira-kira hanya begitu sahabat-sahabat polanya. Nah, di kita teknologi silase ini sebetulnya ya tidak begitu diperlukan sahabat-sahabat. Ya karena kita negara tropis. Ya, kemarau paling banter 7-8 bulan El Nino. Nah, untuk menjaga stok selama 7-8 bulan itu saya rasa tidak begitu perlu tenaga ekstra, karena mungkin 3 bulan pertama kemaraunya itu masih ada stok hijauan, nah sisanya mungkin 4-5-6 bulannya baru agak susah. Tapi kan ya gimana ya, tetap visible melakukan penanaman kalau kita mengolah sumber airnya kan gitu sahabat-sahabat ya. Jadi kalau di Indonesia itu ya dibilang penting nggak penting. Nah, kalau ada sahabat-sahabat yang oke lah buat silase, ya namanya masih kurang kerjanan ya. Jadi ya enggak apa-apa. Nah, ketika silase itu dibilang berbahaya, itu saya tidak setuju sahabat, karena prinsipnya silase itu memperpanjang masa simpan. Misal sahabat-sahabat nih, analoginya begini. Sahabat-sahabat ditawari tebon jagung 1 hektar. Nah, terus sahabat punya kambing atau ya pokoknya kambing yang kebutuhan hariannya 100 kilo. Nah, 1 hektar itu biasa jelek-jeleknya itu 15 ton misalkan. Nah, itu kan harus dibeli semua sahabat-sahabat ya, dan sekali panen. Nggak bisa tebon itu udah saya ambil 100 kilo per hari, kan nggak bisa, karena ya tebonnya milik orang gitu sahabat ya. Nah, kalau sudah dipanen, orang itu mau produksi lagi di lahan pertaniannya ya. Jadi ya harus dipanen sekaligus. Kalau sehari itu kambing sahabat-sahabat perlu 100 kilo, agak cerewet nih sahabat-sahabat. Saya ulangi ya. Misalkan sahabat-sahabat punya kambing yang membutuhkan pakan hijauan itu 100 kilo per hari, sedangkan sahabat-sahabat punya punya tebon beli itu total 15 ton, maka ini diperlukan teknologi silase. Untuk apa? Untuk menjaga supaya tebon itu tetap bisa digunakan sampai habis ya. Kalau seharinya 100 kilo, maka 1 tonnya kan 10 hari. Kalau 15 ton berarti kan 150 hari ya. Berarti untuk stok 3 bulan sahabat-sahabat. Nah, kalau tebon itu tidak disimpan jadi silase, kira-kira bagaimana? Ya 5-6 hari pasti busuk 15 ton itu. Tapi kalau dicacah kemudian dibuat silase, ya masa simpannya semakin lama ya. Tingkat kemungkinan busuknya, kecepatan pembusukannya berkurang. Kemudian ada kemungkinan masih bisa digunakan sampai 15 ton itu habis, sampai 150 hari. Itu sahabat-sahabat, analoginya begitu. Lah kalau kita tanam sendiri, misalkan punya lahan 1/4, kemudian pola tanamnya itu untuk kebutuhan per hari itu cukup, ya enggak perlu disilase ya kan, ya ngarit aja setiap hari. Konsekuensinya setiap hari ngarit. Kalau pengen nggak ngarit setiap hari, ya udah buat silase. Tapi saya yakin ngarit setiap hari dengan membuat silase itu biayanya sama, bahkan lebih boros kalau membuat silase gitu. Kecuali kalau sahabat-sahabat ya fasilitasnya sudah ada semua. Kalau silase kan perlu tong, perlu silo, atau perlu bunker, sudah ada, tinggal isi, ya itu bisa dikatakan efisien. Tapi kalau belum ada semua, beli tong dulu ya kan, beli mesin cacah dulu, kemudian beli bekatul dulu. Nah,
Jadi ya repot sahabat-sahabat ya. Ya, kalau yang lebih baik begini aja ya. Itu pasti sehat. Tidak akan bisa silase itu mengalahkan pakan segar ya. Terbaik untuk ternak itu ya pakan segar seperti ini ya. Tapi apakah bahaya? Nah, ini silase, kembali lagi ke silase. Apakah silase berbahaya? Tentunya tidak kalau cara buatnya benar. Nah, cara buat benar bagaimana? Nah, ini sahabat-sahabat ya, ada beberapa memang sahabat-sahabat informasi-informasi yang menurut saya menyesatkan kalau kaitannya silase. Silase itu begini loh prinsipnya, dia akan memperpanjang masa simpan hijauan segar ya kan. Artinya silase itu harus bahannya itu harus hijauan segar, bukan jerami, bukan bukan jerami gitu ya. Kalau rata-rata ada fermentasi jerami padi misalkan, jerami padi fermentasi dikasih probiotik ini itu ya. Itu kan prinsip yang dilakukan adalah silase ya sahabat-sahabat. Mau dimasukkan ke dalam tong ya, ditutup rapat. Nah, itu kan kacau sahabat-sahabat. Sedangkan silase itu ya menyimpan hijauan segar, bukan menyimpan jerami. Jerami tidak perlu disimpan, dibakar saja malah bagus untuk pupuk ini ya, untuk pupuk lahan pertaniannya. Jadi ada beberapa hal yang harus sahabat-sahabat perbaiki mindset polanya kalau sudah terlanjur berpikir seperti itu. Karena korban orang-orang yang ingin terlihat punya ilmu di dunia atau di bidang peternakan ya. Jadi ya gitulah ya, silase berbahaya kalau nggak bisa buatnya, itu aja. Nah, cara membuat silase gimana? Sebetulnya saya sudah bahas tentang silase itu di video saya sebelumnya, tetapi kalau sahabat-sahabat malas scroll ya tak jelasin. Gampang. Silase itu kita harus panen hijauan terlebih dahulu, hijauan yang belum tumbuh bunganya ya, belum berbunga maksudnya, masih hijauan, pokoknya hijauan masih muda lah, tapi ya jangan muda banget. Kemudian kalau bisa dikurangi kadar airnya terlebih dahulu. Kalau baru panen itu biasanya kadar airnya 80-an% ya, 75 sampai 80%. Nah, untuk membuat silase agak dikurangi lah apa ya. Ya nggak ketang diangin-anginkan sehari semalam, besoknya baru digiling. Nah, itu lebih bagus. Kemudian ya perlu gilingan untuk digiling. Kemudian setelah digiling itu sahabat-sahabat perlu memasukkannya ke dalam wadah yang kedap udara dan harus dipadatkan. Tidak boleh dimasukkan saja terus ditutup rapat, harus diinjak-injak, pokoknya dipadatkan sepadat mungkin. Kemudian setelah padat ditutup, upayakan rapat gitu sahabat-sahabat ya. Udara tidak bisa masuk. Dan insyaallah nanti secara kimiawi, secara biologi apa kimia ya namanya ya, itu nanti ada bakteri asam laktat yang tumbuh di situ, kemudian memproduksi asam laktat kan, sampai di titik tertentu di mana asam laktat itu membunuh bakteri itu sendiri. Akhirnya pakan itu bisa awet, bahkan kalau tanpa ada udara masuk itu bisa selamanya itu kan ya. Gimana kalau nggak ada udara, nggak mungkin diserang, kecuali dibolongi, kecuali disuntik bakteri pembusuk lainnya yang mampu hidup di kedap udara. Tanpa udara ya mungkin saja, tapi kalau secara ketat kita itu di vakum apalagi kan ya nggak mungkin gosok gitu ya. Nah, mungkin itu dulu sahabat-sahabat ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi sahabat-sahabat, kalau mau buat silase di Indonesia lah ya, di orang-orang Indonesia ini kalau mau buat silase itu perlu bahan tambahan, bisa begatul, bisa semua pakan sumber energi ya. Nah, jadi harus ditambah itu, memang gak ketang 1, 2 atau 3% dari total ini untuk membantu bakteri asam laktat berkembang.
Jadi sahabat-sahabat, hijauan di Indonesia ini secara apa ya, nilai energinya itu tidak mampu memelihara bakteri asam laktat. Beda dengan hijauan-hijauan yang ada di negara subtropis. Makanya kita perlu tambahan seperti bekatul, seperti singkong yang digiling itu apa sahabat-sahabat ya. Ya pokoknya ya onggok juga bisa, terus semua pakan sumber energi ya, gaplek ya, tepung gaplek bisa. Nah itu perlu ditambah itu untuk memastikan bakteri asam laktat punya energi untuk hidup di silase kita. Kalau enggak gimana? Ada kemungkinan gagal ya, kemungkinan gagalnya sedikit lebih besar karena yaitu tidak ada gula, tidak ada sumber energi untuk bakteri asam laktat berkembang. Jadi perlu sahabat-sahabat menambahkan pakan sumber energi ya, dalam pembuatan silase. Nah kalau untuk probiotik selama ini memang tidak perlu ya, bukan itu yang dibutuhkan bakteri. Bakteri nanti akan sendirinya hidup karena di dalam hijauan ini sangu sahabat-sahabat, sangu bakteri asam laktat. Gak perlu pusing-pusing bakterinya ditambah pakai probiotik menang-menang atau apa itu, alah pakai M4 gak usah, pakai tetes boleh karena itu sumber energi sahabat-sahabat. Pakai polar oke sih, tapi secara energi kurang tinggi dan nanti repot enggak jadi. Nah kira-kira itu dulu sahabat-sahabat ya, terima kasih atas atensi. Video panjang ya, mungkin lelah sahabat-sahabat dengernya, tapi mudah-mudahan bisa dicerna, bisa dimengerti bahasa saya, sehingga tidak ada tidak ada informasi yang bisa menyesatkan gitu ya sahabat-sahabat ya. Nah ini kalau mau sesat ya monggo dengarkan orang-orang yang berbicara begini begitu itu, tapi secara teori gitu ya, tidak ada bahayanya, tidak ada ya. Makanan ternak di silase, kalau silasenya jadi bener insya Allah aman, clear, oke gitu ya sahabat. Yang terbaik ya segar beginilah ya kan, ya segar begini yang terbaik. Secara naluriah ternak itu ya makanya rumput segar, bukan rumput silase ya kan. Silase itu ya itulah bisa visible dan fungsi dan visible dilakukan ketika ada urgensi tertentu. Nah itulah pokoknya ya. Oke, terima kasih atas atensi, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.